Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinky Winky, Tinky Winky, Dipsy, Lala, Bambang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan mengenai fokus. Dari kelompok 2, kami terdiri atas 6 anggota. Yang pertama, Agus Salim Juryadi Putra. Yang kedua, Denisa Laura Sukma. Yang ketiga, Kotrunada Nursal Sabila. Yang keempat, Robert Setiawan. Yang kelima, Ainun Nafis. Dan yang terakhir, Larissa Ahsaniyah Barara. Nah, di kelompok 2 ini kan mempresentasikan tentang fokus. Di situ ada beberapa pembahasan, ada 4 sih kalau kita dapatnya. Nah, 4 tuh ada membangun fokus kayak gimana. Yang kedua, mempertahankan fokus tuh kayak gimana sih. Yang ketiga, membagi fokus. Dan yang terakhir, itu gimana caranya kita memperdalam fokus. Gitu teman-teman. Nah, mau tahu lebih lanjut kan? Nih, lihat nih teman-teman kita mempresentasikan tentang fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Laura Sukma, NIM 181221170. Saya di sini dari kelompok 2 akan membahas chapter 7 yaitu tentang fokus. Nah, pembahasan dari bab ini adalah mengetahui pentingnya bagaimana membangun fokus, mempertahankan fokus, mengalihkan fokus, dan memperdalam fokus. Nah, dari keempat ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Nah, penggunaan istilah fokus terutama sebagai sebuah kata yang merujuk kepada apa yang terjadi di dalam sebuah grup. Pada saat tertentu dalam satu sesi, fokus dapat berupa yang pertama yaitu topik. Nah, topik ini berhubungan dengan hubungan cinta, cara menghadapi orang tua, kepercayaan di dalam kelompok. Kemudian ada fokus dapat berupa sebuah aktivitas, yaitu membahas tentang fantasi terpadu, latihan tertulis, dan jalan kepercayaan buta. Nah, fantasi terpadu ini seperti ketika kita diberikan kesempatan dari seorang leader untuk memfantasikan atau kita diberi space untuk kita mengeksplor diri kita sendiri ataupun sesuatu topik yang diberikan oleh leader. Nah, leader ini fungsinya nanti tetap memantau jalannya diskusi. Jadi, seorang anggota masih seorang anggota akan diberikan waktu untuk mengeksplor sesuatu yang diberikan oleh leader dan leader tetap memantau hal tersebut. Kemudian ada latihan tertulis. Latihan tertulis ini seperti visual. Jadi seperti membuat poster, menulis, dan lain-lain. Nah, selanjutnya fokus dapat berupa seseorang. Ini di dalamnya menyangkut konflik pribadi, ketakutan, kekhawatiran, dan masalah jangka panjang. Ini membahas diri pribadi seseorang. Nah, yang perlu ditekankan dari pembahasan topik ini yaitu pemimpin yang terampil memahami bahwa fokus berpindah dari orang ke orang dan topik ke topik, dan pemimpinlah yang bertanggung jawab untuk memastikan fokusnya sesuai dengan tujuan kelompok. Seperti itu. Nah, kemudian pembahasan yang selanjutnya dari fokus ini yaitu membangun fokus. Hal yang penting yang perlu kita pahami dalam membangun fokus yaitu seorang pemimpin mempunyai posisi penting dalam menetapkan sebuah fokus. Nah, penggunaan maksudnya membangun fokus ada beberapa cara yang perlu kita lakukan, yaitu seperti penggunaan komentar, penggunaan kegiatan, dan latihan. Dan yang terakhir, penggunaan posisi melingkar dan berpasangan. Nah, yang pertama yaitu kegunaan komentar untuk membangun fokus.
Penggunaan komentar ini efektif apabila seorang pemimpin menetapkan fokus dengan menyatakan kepada anggota apa topik atau aktivitas yang akan terjadi di beberapa menit ke depan. Nah, ini ada contohnya. Yang pertama yaitu seorang leader memberikan arahan seperti mari fokus pada topik untuk 1 jam ke depan. Memberikan arahan untuk kita sebagai anggota untuk fokus kepada topik ini atau topik tertentu yang diberikan oleh leader. Seperti itu, dan ada beberapa contoh lain bisa dibaca. Yang selanjutnya yaitu penggunaan kegiatan dan latihan untuk membangun fokus. Nah, penggunaan kegiatan dan latihan ini efektif karena dibantu dengan alat visual, karena leader akan meminta anggota menulis atau menggambar sesuatu yang nantinya akan membuat si anggota itu semakin mudah untuk menangkap materi yang diberikan. Contohnya menggunakan poster, bagan, diagram, dan lain-lain. Nah, mengapa ini relevan atau mengapa menggunakan alat bantu ini memberikan efektivitas? Karena visual membantu anggota terlibat baik secara visual maupun auditorial. Nah, selanjutnya penggunaan posisi melingkar dan berpasangan untuk membangun fokus. Nah, ini efektif karena posisi melingkar sangat berguna karena melibatkan semua orang dan memfokuskan anggota dengan membuat mereka berpikir tentang apa yang akan mereka katakan. Nah, kemudian posisi berpasangan ini juga efektif karena posisi berpasangan membantu memfokuskan anggota pada suatu topik karena anggota dipasangkan dengan satu topik yang lain dan diinstruksikan untuk mendiskusikan berbagai ide. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agus Salim Juliadi Putra. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai mempertahankan fokus. Di situ di dalam PPT tertera itu ada kapan kita itu disuruh mempertahankan fokus. Yang pertama itu kita fokus pada topik. Itu maksudnya topik harus sesuai dengan tujuan dari kelompok. Anggota harus tertarik pada topik yang akan dibahas. Kemudian efektivitas waktu dalam sebuah kelompok itu juga bisa mempertahankan fokus. Terus pendalaman materi pada sebuah topik yang belum selesai dalam diskusi. Terus yang B, fokus pada manusianya. Itu maksudnya dalam sebuah kelompok masing-masing individu harus menguasai inti dalam topik yang dipelajari agar penyampaian mudah dipahami oleh orang lain. Selanjutnya yang kedua, berapa lama sih kita bisa mempertahankan fokus itu? Yaitu yang pertama, fokus pada topik. Itu waktu kita dapat mempertahankan fokus itu tergantung pada beberapa hal yang bersangkutan. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pembahasan tidak boleh membahas permasalahan yang berat. Jadi kita membahas masalah dari yang kecil-kecil dulu. Terus yang kedua, fokus pada manusianya atau orangnya. Itu pembahasannya tidak boleh menyangkut pada pribadi kelompok tersebut. Selanjutnya, bagaimana sih kita memegang fokus? Itu yang pertama, dan yang paling utama itu adalah
memperdalam pembahasan atau mengajak anggota kelompok untuk menguak lebih luas dan dalam mengenai topik yang sedang dibahas. Cara lain yang dapat kita lakukan adalah mengadakan sebuah diskusi tantangan yang bisa membuat anggota kelompok itu memegang fokus. Terus ada cara-cara yang dapat dilakukan untuk melakukan hal itu. Namun penggunaannya hanya perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari kelompok yang membahas topik tersebut. Melanjutkan mengenai mengalihkan fokus. Itu meskipun kita mempertahankan fokus dan mengalihkan fokus itu adalah suatu hal yang saling berkaitan, namun sangatlah penting bagi orang yang sedang membahas topik itu menguasai dalam pengalihan fokus. Yang pertama itu ketika fokus sudah terlalu lama, itu kapan astagfirullah gatal kleru. Baik, selanjutnya mengenai mengalihkan fokus itu dalam mempertahankan fokus dan mengalihkan fokus itu adalah suatu hal yang saling berkaitan, namun sangatlah penting bagi kita menguasainya untuk mengetahui situasi dan kondisi. Itu ada beberapa hal mengenai kapan sih kita harus mengalihkan fokus itu dilakukan. Yang pertama, ketika fokus sudah terlalu lama berpusat pada suatu orang, itu kita harus mengubah fokus kita. Terus yang kedua, ketika fokus sudah terlalu lama berpusat pada suatu topik, jika kita fokus hanya pada topik itu, nanti anggota kelompok tersebut yang membahas topik itu akan mudah bosan. Selanjutnya, ketika fokus tidak sesuai dengan tujuan awal sebuah kelompok. Jadi ketika fokusnya itu sudah tidak sesuai dengan topik pembahasan yang sedang dibahas, maka kelompok itu akan amburadul seperti itu. Kemudian yang keempat, ketika waktu yang tersisa mengharuskan untuk segera berpindah fokus. Jadi sebelum memulai diskusi mengenai topik tersebut, kita mereng-reng kapan sih kita harus berganti fokus, kapan kita harus berganti materi, seperti itu. Selanjutnya, ketika ketua kelompok merasa bahwa anggotanya butuh sedikit perubahan untuk membangun semangat kelompok. Nah, itu ketua kelompok itu peka lah sama anggotanya kalau anggotanya itu lelah, lesu, jadi dibutuhkan sebuah refleksi atau sedikit permainan. Selanjutnya, ketika ketua kelompok ingin menarik anggota baru, itu kita harus mengalihkan fokus. Jadi tidak semena-mena memasukkan anggota baru ke kelompok. Nanti anggota yang lama nanti tidak merasa terganggu, seperti itu. Selanjutnya, ketika ketua kelompok ingin memperkenalkan topik baru atau kegiatan baru, sama seperti yang sebelumnya mengenai ketua kelompok yang ingin memperkenalkan anggota baru, jadi harus sesuai situasi dan kondisinya, tidak semena-mena langsung memasukkan topik yang baru. Terima kasih. Oke teman-teman, nama saya Qatruna dan Rusal Sabila. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pengalihan fokus. Itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya, yang pertama adalah dari topik kepada seseorang. Dari penjelasan di sini bahwa pengalihan fokus di sini itu dari topik kepada seseorang, maksudnya ketua kelompok itu bisa menunjuk salah satu untuk melihat sejauh mana pemahaman dia dari sebuah topik yang sudah diberikan. Jadi biasanya satu kelompok itu diberikan sebuah topik untuk dibahas, kemudian nanti di pertengahan atau mungkin di ujung pembahasan, ketua kelompok akan menunjuk salah satu untuk memaparkan bagaimana pemahaman mereka mengenai sebuah topik itu. Kemudian yang kedua, dari topik kepada hal lain. Nah, di sini maksudnya hal lain itu supaya kita melihat sejauh mana dia paham, sejauh mana para anggota itu paham, kemudian kita alihkan kepada hal lain. Apakah dia akan terus-menerus fokus pada
pembahasan yang pertama tadi, atau dia bisa mengalihkan juga fokusnya kepada hal yang baru gitu. Jadi apakah seseorang itu fokusnya mampu terbagi atau tidak, seperti itu. Kemudian yang ketiga, dari topik kepada sebuah tugas. Nah, biasanya itu ketua kelompok akan mengalihkan dari fokus para anggota itu dari topik kepada sebuah tugas. Di sini biasanya ketua kelompok akan memberikan tugas kepada mereka untuk melihat sejauh mana mereka memahami pemahaman tentang sebuah topik yang tadi sudah diberikan gitu. Nah, dan dari kita melaksanakan tugas, biasanya mau tidak mau kita harus segera memahami apa yang sudah diberikan gitu, apa yang sudah dipaparkan. Jadi dalam melaksanakan tugas, kita dituntut untuk segera fokus dan segera mengerti apa yang sedang dibahas tadi, seperti itu. Kemudian yang keempat, itu dari seseorang kepada orang lain. Nah, di sini maksudnya kan tadi dari topik kepada seseorang, itu biasanya ketua kelompok akan menunjuk salah satu untuk memaparkan hasil pemahaman mereka. Nah, di poin yang keempat ini, dari seseorang kepada orang lain, biasanya ketua kelompok akan menunjuk salah satu untuk memaparkan yang pertama. Kemudian ketua kelompok akan menunjuk yang lain, menunjuk anggota yang lain untuk melihat pemahaman mereka juga. Karena ini adalah kelompok, jadi tidak bisa kalau pemahaman itu hanya dipahami oleh satu orang saja. Karena tujuan dari konseling kelompok adalah semua dari anggota itu memahami apa itu konseling dan apa tujuan dari konseling ini dilakukan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu dari seseorang kepada sebuah topik. Ini bisa dibalik dari yang pertama tadi. Yang pertama tadi kan dari sebuah topik kepada seseorang. Nah, di sini agar seseorang itu tidak mendominasi dari kelompok itu, maka biasanya ketua kelompok akan menyudutkan kembali fokusnya kepada sebuah topik yang tadi sedang dibahas. Karena biasanya seseorang itu bisa saja pembahasannya itu akan melenceng kemana-mana. Jadi ketika mereka melakukan pembahasan, mereka melakukan presentasi, atau mereka memaparkan pemahaman mereka, mereka bisa saja pembahasannya meluas kemana-mana. Jadi untuk mengantisipasi itu, ketua kelompok bisa menyudutkan kembali fokusnya kepada sebuah topik maksud saya, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir itu dari seseorang kepada sebuah tugas. Itu biasanya terjadi dengan cara ketua kelompok menunjuk salah satu untuk memaparkan hasil pemahaman mereka. Kemudian ketua kelompok akan menugaskan anggotanya yang lain yang tadi tidak memaparkan hasil pemikiran untuk menyelesaikan sebuah tugas atau sebuah tantangan atau sebuah permasalahan. Nah, dari situ anggota yang lain mengacu pada pemahaman yang sudah dijelaskan oleh salah satu anggotanya tadi, seperti itu. Jadi kembali lagi seperti yang tadi, dengan melaksanakan sebuah tugas, maka kita dituntut untuk segera memahami apa itu topik yang sedang dibahas, apa itu materi yang sedang dibahas. Jadi dengan melaksanakan tugas, maka kita bisa sesegera mungkin untuk memahami apa yang sedang dibahas, seperti itu. Untuk yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, sebelum melanjutkan pembahasan, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Robert Setiawan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan terkait memperdalam fokus, di mana memperdalam fokus tersebut adalah kunci utama dalam konseling kelompok. Memperdalam fokus dapat mencapai produktivitas dan keselarasan antar anggota kelompok. Adapun beberapa cara memperdalam fokus. Yang pertama ialah memberikan pertanyaan atau tantangan yang menggugah pemikiran para anggota, di mana di situ kita bisa membahas terkait hal-hal yang baru saja dibicarakan di publik, adapun yang baru saja booming di sosial media ataupun
TV, dan koran. Yang kedua, meminta anggota untuk berbagi masalah yang lebih pribadi, dimana di sini kita bisa sharing terkait permasalahan keluarga, permasalahan persahabatan, kisah percintaan, dan banyak lainnya. Yang ketiga, bekerja sama dengan anggota secara lebih intens. Oke, saya lanjut. Yang keempat, melakukan atau memecahkan masalah bersama anggota yang bersifat pribadi. Jadi di sini yang kedua tadi kan hanya sekedar sharing. Lalu yang keempat ini lebih dalam terkait apa yang disaringkan di kedua tadi. Jadi kita bisa memecahkan masalah ataupun memberikan solusi terhadap anggota tersebut. Yang selanjutnya, menghadapi anggota yang memiliki masalah tertentu yang dapat mengganggu kelompok. Seperti halnya ada satu anggota yang cemburu ataupun iri terhadap kelompok yang lain. Ya, sebelum melanjutkan pembahasan, alangkah baiknya saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ainun Nafis. Saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang memperdalam fokus. Di dalam memperdalam fokus, kapankah pendalaman fokus itu dilakukan? Ada beberapa pertimbangan mengenai kapankah waktu yang diperlukan untuk pendalaman fokus. Yang pertama adalah tahap dari serangkaian sesi, karena pendalaman fokus seharusnya dilakukan selama tahap pertengahan dalam sebuah kelompok, bukan ketika berada di tahap pendahuluan ataupun penyelesaian. Tahap pertengahan atau pembahasan, maka ketua kelompok seharusnya juga mempertimbangkan bahwa sudah ada cukup waktu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan ataupun sebuah topik. Yang selanjutnya, bagaimana memperdalam fokus. Ada beberapa pertimbangan pula mengenai bagaimana memperdalam fokus dalam sebuah kelompok. Pertimbangan yang terpenting adalah tujuan dari sebuah kelompok. Seringkali dalam pembelajaran, diskusi, dan tugas kelompok, ketua kelompok melakukan kesalahan dengan memperdalam fokus hanya pada individu. Yang perlu diingat adalah selalu ingat apa tujuan dari kelompok sebelum memperdalam fokus kepada masing-masing individu ataupun pada level pendalaman yang selanjutnya. Nama saya Larissa Asania Albaroroh, NIM 181221196. Jadi, kesimpulan dari makalah kelompok kami adalah pemimpin yang baik mengerti bahwa memberikan perhatian kepada sebuah fokus pembicaraan adalah hal yang penting dalam memimpin sebuah kelompok. Ada beberapa teknik yang berbeda dalam membangun, mempertahankan, mengalihkan, dan memperdalam sebuah fokus. Fokus dalam sebuah kelompok selalu meliputi seseorang, sebuah topik, maupun kegiatan. Untuk mengontrol apa yang sedang terjadi dalam sebuah kelompok, ketua kelompok harus mengetahui kapan dan di manakah fokus harus dialihkan maupun dipertahankan. Ketua kelompok juga harus memperhatikan seberapa dalam fokus dalam sebuah tahapan kelompok. Dan sebelum memperdalam fokus, ketua harus mengingat apakah yang menjadi tujuan dari kelompok tersebut. Demikian makalah dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, itu tadi presentasi dari kami mengenai fokus. Ternyata banyak banget kan pembahasan tentang fokus tuh, ya kan? Kita tuh kadang kayak terlalu fokus sama sesuatu, padahal sebenarnya tuh pembahasan tentang fokus tuh lebih luas, banyak banget kayak gitu. Tapi ini berdasarkan pemahaman kita aja sih gitu.
Kalau misal teman-teman ada ilmu lain, ada pemahaman lain tentang fokus, kita boleh banget nih kalau mau di sharing bareng kita belajar lagi bareng-bareng tuh boleh banget, kapanpun dimanapun kita siap. Oke? Nah itu tadi presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, ya pasti banyak kurangnya ya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyesal bila Semongko. Rene, bebek, Rene! Dia bebek! Nah, aku gitu, Pak.